Perkenalkan, nama saya Albert David dengan NPM 180709912. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester grafika komputer. Nah, agenda dari presentasi kali ini adalah pendahuluan, pengkodean ruang tamu, pengkodean meja sofa, pengkodean dua almari, pengkodean figura, kemudian digabungkan semua objeknya, kemudian penutup. Selamat menikmati. Oke, dari pendahuluan yang pertama, presentasi grafika komputer ini dibuat dengan tujuan untuk penilaian ujian akhir semester. Presentasi ini berisi tentang pengkodean dan penjelasan tugas besar gabungan dari kuis grafika komputer. Kemudian pertama dimulai dari pengkodean ruang tamu. Nah, untuk ruang tamu ini terbagi menjadi 5 sisi. Yang pertama adalah lantai, yaitu sisi yang bawah. Yang kedua, 3 dan keempat itu adalah sisi dinding, yaitu kiri, belakang, dan kanan. Dan yang terakhir adalah sisi atap. Nah, untuk yang pertama adalah sisi lantai. Di sini kita bisa lihat bahwa vertexnya ini yang berubah-berubah karena ini menunjukkan sisi X, Y, dan Z. Sisi X yaitu secara horizontal, sisi Y secara vertikal, dan sisi Z untuk depan belakangnya berhadapan. Nah, ini bisa diartikan 0.0 atau sisi titik sudut yang pertama. 1.0 adalah titik sudut yang kedua, 1.1 titik sudut yang ketiga, dan 0.1 adalah titik sudut yang keempat. Untuk membuat lantai yang di pojok kiri atas ini, saya menggunakan titik 0.0, yaitu min 13, min 4, min 20. Kemudian untuk membuat yang selanjutnya 1.0 sebelah sini, saya menggunakan Z-nya saya rubah menjadi 100. Mengapa demikian? Karena semakin minus nilai Z-nya, berarti semakin menjauhi kita dari sudut pandang kita. Apabila untuk membuat titik sudut yang ini kita harus mendekatkan, maka saya menggunakan 100. Kemudian untuk titik sudut yang ketiga, saya hanya perlu mengganti X-nya saja, yaitu secara horizontal ke kanan. Jadi menjadi 20. Kemudian sama halnya dengan titik sudut kedua, titik sudut 4 saya ubah menjadi min 20. Nah, untuk atap juga sebenarnya sama persis dengan lantai, hanya saya bedakan di Y-nya, karena atap dan lantai secara vertikal berbeda dari sumbu Y-nya, yaitu saya gunakan 15. Untuk dinding belakang, saya menggunakan min 13. Ini min 13 dan 20, sisi X-nya saya gunakan sama seperti lantai dan atap. Nah, namun yang berubah di sini adalah Y-nya, sumbunya, karena di sini sisi dinding yang bagian belakang terlebih dahulu adalah sisi yang berdiri. Nah, maka dari itu saya menggunakan min 4 sebagai dasar bawahnya, sedangkan 15 sebagai dasar yang di atas ini. Kemudian min 20 juga sama seperti yang tadi, sisi terjauhnya dari ruangan. Nah, kemudian untuk dinding kanan dan kiri juga sama. Yang berbeda hanyalah sumbu X-nya saja, karena di kiri kita bisa posisikan sebelah kiri dengan min 13, yang kanan kita bisa posisikan dengan 20. Kemudian min 4 adalah sumbu bawahnya, pondasi dasarnya, dan 15 adalah tingginya. Mungkin pengkodean ruang tamu. Kemudian dilanjutkan dengan pengkodean meja sofa. Yang pertama, saya akan menjelaskan meja terlebih dahulu. Meja ini terbagi menjadi 6 bagian: atas, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, ini sama saja dengan sisi balok pengkodean meja ini. Nah, yang atas itu menunjukkan permukaan atasnya meja. Yang belakang menunjukkan permukaan yang tidak bisa kita lihat sebenarnya, namun menghadap ke sana, menghadap semakin minus Z-nya. Kemudian yang kiri, sisi meja menghadap kiri, kanan menghadap kanan, dan atas juga sama ya. Ini mungkin saya atas ini adalah yang di bagian menghadap ke mejanya.
Kemudian yang bawah adalah sisi bawahnya meja. Nah, kemudian setelah menggambar mejanya, kita membuat kaki meja. Kaki meja juga terdiri dari 6 bagian. Yang bagian depan berlawanan dengan arah jarum jam, yang bagian belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Ini juga sama pembuatannya, yaitu dengan sebuah balok. Penerapannya sama dengan sebuah balok. Nah, yang perlu kita ganti yaitu sisi Y-nya. Karena kaki meja kita membutuhkan dasar 0 dan membutuhkan dasar min 4 dan membutuhkan tinggi 0, dan sehingga menjadi balok yang berdiri. Demikian adalah pengkodaan meja. Ini bisa dilihat contohnya. Setelah kita menjadikan kaki meja, kita juga perlu membuat kaki meja yang lain. Karena ada 4 kaki meja, kita membuat kaki meja 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebenarnya 1 dan yang lain itu adalah sama, namun kita hanya perlu mengganti di bagian sumbu X saja, karena bisa kita posisikan di kiri, kanan, kiri yang sebelah sana, dan kanan yang sebelah pojok kanan atas. Kemudian digabung-gabungkan dan jadi demikian. Demikian pengkodaan meja. Kemudian dilanjutkan dengan pengkodaan sofa. Nah, pengkodaan sofa ini cukup banyak karena bagian-bagian dari sofa itu juga banyak luas permukaannya banyak. Kita bisa pisah. Yang pertama jadi depan. Ini sebelumnya sofa ini adalah sofa yang menghadap ke kanan atau ke kiri ya. Yang pertama saya mencoba untuk sofa yang menghadap ke kanan. Gambarnya itu bisa dilihat seperti ini. Ini untuk sofa yang itu. Untuk bagian depan adalah bagian yang menghadap ke kita. Bagian depan tambahan adalah bagian kakinya. Sehingga ini Y-nya kita perlu ganti menjadi dari min 4 jadi 0, karena yang 0 itu lebih tinggi. Terus kemudian belakang tambahan ini sejauh ini sama semua ya di bagian-bagiannya ini. Kiri juga di bagian kiri, dan kanan bagian kanan, senderan juga di bagian ininya. Nah, ini kita kasih min 1, 0, 0 karena kita pengen membuat bayangan aja. Terus dudukan di bagian yang sini. Nah, kemudian dicoba-coba semuanya menjadi sofa di bagian sini. Nah, kemudian untuk mencoba sofa di bagian kanan ini yang menghadap ke kanan, yang menghadap ke kiri, caranya hampir sama dengan sofa yang ini, namun hanya dibalik di bagian X-nya. Karena sebenarnya ini hanya mirroring saja, maka dari itu sofanya hanya perlu diputar. Nah, kemudian untuk sofa yang di tengah, saya ingin mencoba sofa ini dibuat lebih panjang. Nah, caranya juga sama seperti yang di sofa sebelumnya, hanya di rotate 90 derajat aja, namun X-nya kita perlu membuat intervalnya lebih panjang. Contohnya di sini adalah 8 sampai ke 20. Nah, 8 ini adalah sisi yang kiri sini, sedangkan 20 ada sisi ini. Nah, 8 ke 20 itu adalah jarak yang besar dibandingkan ini adalah hanya 8 dan 12 saja, sehingga sofa ini lebih panjang. Prinsipnya sama dengan sofa sebelumnya, namun hanya lebih panjang saja. Demikian pengkodaan sofa. Kemudian pengkodaan 2 almari. Nah, almari ini terdiri dari 2, yaitu 1 di kiri dan 1 di kanan. Nah, untuk membuat lemari ini adalah prinsipnya sama seperti membuat balok. Yang pertama menghadap ke kanan. Ini saya mencoba almari yang kiri terlebih dahulu, yang berwarna coklat. Nah, untuk almari kiri ada 5 bagian. Yang pertama menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan berarti menghadap ke lemari berlawanannya. Menghadap ke kiri berarti menghadap ke tembok. Menghadap depan berarti menghadap ke sumbu minus Z-nya. Menghadap belakang dan menghadap ke atas. Nah, di sini saya menggunakan tumpuan min 10 sebagai di sini saya menggunakan tumpuan min 13 sebagai pondasi, sama seperti dinding sebelah kiri. Nah, sehingga almari ini
berhimpitan dengan tembok sebelah kiri. Kemudian tingginya bisa diatur sebagai 7. Nah, untuk yang menghadap ke atas atau lemari atasnya itu, sisi yang bagian di atas, saya menggunakan 7 semua. Karena titik sudutnya berada di ketinggian atau sumbu Y 7 semua. Nah, kemudian ini yang ada adalah almari kanan. Prinsipnya juga sama seperti almari kiri. Nah, namun sumbu X-nya kita gunakan di sini adalah 17 dan 20. 20 ini adalah sisi dinding yang sebelah kanan. Dan 17 ini adalah sisi almarinya. Sehingga sisi almari kanan ini berhimpitan dengan dinding yang sebelah kanan. Prinsipnya juga sama seperti almari kiri tadi. Ketinggiannya juga sudah 7. Demikian adalah pengodaan 2 almari di kiri dan kanan. Untuk tekstur nanti saya akan jelaskan di bagian akhir saja karena tekstur sama. Nah, kemudian adalah pengkodaan figura. Nah, mungkin saya akan tampilkan dulu gambarnya. Saya akan membuat figura yang tengahnya bolong terlebih dahulu supaya ini bisa kita isi dengan foto kita. Nah, figura ini juga berbentuk 3 dimensi, jadi nggak cuma sekedar kotak yang nempel di situ aja. Nah, ini adalah 3 dimensi kan, memiliki ketinggian juga. Nah, base-nya saya menggunakan dinding bagian belakang. Dinding bagian belakang adalah minus 20 sumbu Z-nya. Nah, maka dari itu figura ini berhimpitan dengan dinding belakang. Nah, ketinggiannya bisa dilihat dari sini min 20 ke 18. Jadi tinggi figura ini dari min 20 ke 18. Nah, untuk menghadap kiri adalah sisi yang ini. Yang bagian sini. Bukan yang bagian depan sini, tapi bagian sisi 3 dimensinya. Menghadap bawah adalah yang di bagian sini. Gitu juga sebalik hadap kanan dan hadap atas itu juga adalah bagian 3 dimensinya. Jadi mungkin kalau dari sini nggak terlalu kelihatan karena ya merupakan sisi yang kita lihat secara lurus. Nah, kemudian hadap atas, hadap depan kiri, hadap depan kanan, hadap depan atas, hadap depan bawah, ini merupakan sisi kotak yang ini. Nah, kalau yang ini kita bisa lihat. Nah, untuk membuat sisi tersebut sama prinsipnya dengan membuat persegi panjang. Ini adalah persegi panjang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Contohnya kita bisa dari sini dengan menggunakan base seperti tadi, yaitu ketinggian yang min 18. Sehingga min 18 ini kita bisa gunakan sebagai sisi yang menghadap ke depan. Dan kemudian karena kita menggunakan base 4 persegi panjang ini, sehingga bagian tengahnya bolong. Dan ini bisa dijadikan figura yang belum ada fotonya. Kemudian untuk menambahkan foto, kalian hanya perlu memasukkan foto kalian ke dalam folder dan menggunakan foto tekstur. Nah, ini nanti saya jelaskan di akhir. Dan kemudian untuk foto ini kita hanya perlu menggunakan prinsip persegi panjang saja, karena tidak perlu 3 dimensi ya. Nah, ini bisa digunakan min 18 sebagai base yang tadi figuranya. Nah, min 2 ini adalah bagian sininya, min 9 bagian sini, min 10 adalah ketinggiannya yang paling tinggi. Maksud saya 10 ada bagian yang tinggi dan 4 adalah bagian yang bawah. Demikian jadi pengkodaan figura. Nah, untuk penggabungan sebuah objek, kita buka di teksturnya dulu. Ini saya mengambil contoh almari 1 tekstur. Nah, tekstur ini nanti kita gunakan di semua tekstur yang lain, penggabungan semua objek, baik itu dinding, lantai, sofa, almari, dan yang lain-lainnya. Yang membedakan adalah ini di bagian image load-nya. Kita hanya perlu memasukkan foto atau tekstur yang sesuai dengan yang kita mau. Habis itu kita bisa memanggil namanya di sini dan kemudian jadilah tekstur tersebut. Nah, almari 1 tekstur ini atau ya tekstur yang lain kita bisa panggil, seperti contohnya adalah di prosedur foto, kita buka foto tekstur. Nah, foto tekstur ini isinya gambar saya.
Kemudian juga mungkin almari bisa diisi dengan almari satu tekstur yang adalah gambar kayu hijau, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk penggabungannya cukup mudah. Di sini saya menggunakan translate yang biasa. -70 saya gunakan supaya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan objek. Sehingga kita bisa seolah-olah di dalam ruangan. -3 dan -3 ini sumbu X dan Y-nya. Menurut saya ini sudah paling cocok, sehingga tepat tengah-tengah di sini. Kemudian, prosedur-prosedur yang kita buat tadi sebelumnya, seperti kaki meja gabungan, ruang, gambar meja, sofa gabungan, almari kiri, almari kanan, frame, dan foto, kita jadikan satu, kita panggil semua di dalam DevMan, prosedur man. Sehingga semuanya nanti akan menjadi satu, seperti gambar ini. Demikian penggabungan semua objek sudah selesai. Demikian apa yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Terima kasih kepada Pak Suyoto telah membimbing dalam mata kuliah grafika komputer. Demikian juga presentasi saya. Terima kasih telah menonton. Salam sehat.